Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Jumpa lagi di kuliah bersama Edi Hamdi dengan topik dan episode yang berbeda. Kali ini saya mencoba untuk mengambil beberapa episode tentang, atau kita kasih judul, Hikayat Baitul Maqdis. Apa maksudnya Hikayat Baitul Maqdis? Ada beberapa cerita-cerita pendek yang mungkin berguna untuk kita dengarkan, kita ikutin, supaya menambah wawasan kita tentang kondisi Baitul Maqdis atau Palestina yang sampai sekarang masih tetap diperbincangkan di seluruh antera dunia. Hikayat-hikayat ini coba saya ambil dari beberapa peristiwa-peristiwa penting setelah penaklukan Islam di Palestina. Misalnya saja katakan penaklukan pertama atau penaklukan Palestina oleh Umar bin Khattab yang merupakan episode kali ini. Mungkin saja kita ambil tentang Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah pada saat berada di Baitul Maqdis. Ambil saja misalnya sahabat Nabi yang lainnya pada saat berada di Baitul Maqdis, apa yang mereka lakukan. Contoh lain misalnya mimbar yang ada di Baitul Maqdis, bagaimana ceritanya, atau bahkan kuburan yang ada di sekitar Baitul Maqdis atau di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, ini saya sebut dengan hikayah Maqdisiyah, hikayat sekitar Baitul Maqdis. Nah, mitra muslim, kita mulai episode pertama ini, yaitu tentang Umar bin Khattab dan Sophronius. Ya, Umar bin Khattab dan Sophronius. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita udah tahu dong, Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintah Islam, khalifah yang kedua di kota Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia. Pada masa khalifah Umar bin Khattab lah Islam dapat menaklukkan Baitul Maqdis atau Palestina sekarang ini. Bagaimana ceritanya? Di zaman Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ini atau pemimpin yang adil ini memerintahkan mengirimkan 5 pasukan sekaligus untuk dapat memerangi, menaklukkan, berdakwah ke kota-kota sekitar Syam. Syam ini ada Yordan, ada Palestina, ada Lebanon, ada Syria. Dan salah satu benteng kekuatan saat itu adanya di Syam, di Damaskus atau di Aleppo, kota Aleppo. Saat itu telah ditaklukkan. Dia kirim Umar bin As, dia kirim Khalid bin Walid, dia kirim Abu Ubaidah sebagai panglima perang saat itu. Kemudian Shaddad. Jadi 5 pasukan dikerahkan oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan kota Syam. Dan setelah menaklukkan Syam, maka Abu Ubaidah sang panglima perang di zaman Umar bin Khattab dapat menaklukkan Baitul Maqdis yang saat itu pemerintahannya adalah Bizantium Romawi, ya, Bizantium Romawi yang dipimpin oleh Sophronius. Dan Sophronius ini adalah orang Syria, orang Damaskus, seorang uskup kaliber atau rabi lah, katakan demikian, Kristen yang berada di Baitul Maqdis. Apa yang dilakukan Abu Ubaidah setelah menaklukkan kota tersebut? Dia ingin mengambil Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa beserta lingkungan yang ada di situ. Namun apa kata Sophronius? Dia menolak. Dia menolak kenapa? Bahwa Sophronius pernah mendengar cerita dalam kitabnya bahwa Nabi Daniel, ada seorang nabi yang namanya Nabi Daniel yang makamnya itu ada di Mesir, ya, kalau tidak salah di Mesir, ya, di Mesir. Nabi Daniel pernah mengatakan atau dalam kitabnya mengatakan bahwa nanti Baitul Maqdis akan diambil atau diberikan kepada seorang yang sangat adil, penguasa adil. Dan penguasa adil pada zaman itu adalah Umar bin Khattab, persisnya pada tahun 637, sekitar 637 atau 638. Abu Ubaidah ditolak.
oleh Sophronius atau Uskup Sophronius. Bahkan Uskup Sophronius memerintahkan kepada Abu Ubaidah untuk mendatangkan pemimpin utamanya untuk dapat menyerahkan kunci Baitul Maqdis dari Sophronius ke Umar ibn Khattab. Setelah itu, maka Abu Ubaidah sebagai panglima saat itu mengirimkan surat ke Umar bin Khattab untuk datang untuk menerima kunci daripada Baitul Maqdis dari seorang uskup Bizantium yaitu Sophronius. Umar bin Khattab datang bersama seorang sahabatnya, pembantu lah katakan, pembantu mengendarai onta. Tahu sendiri kan, dari kota Madinah ke Baitul Maqdis hampir 1000 kilo mengendarai onta berdua dengan pembantunya dan bergantian naik ontanya. Bagaimana bergantiannya? Umar bin Khattab seorang pemimpin yang adil memerintahkan bacalah surah Yasin sampai habis, kemudian bergantian. Jadi setelah membaca surat Yasin maka dia harus bergantian, yang satu menggendong membawa ontanya, yang satu duduk di unta tersebut. Jadi gantian. Kebetulan ketika Umar bin Khattab sedang membaca Yasin, sedang membawa onta, sementara sahabatnya itu atau pembantunya ada di atas kuda, itu surat Yasinnya itu dibacanya di pintu masuk Baitul Maqdis, sehingga orang Bizantium pada saat itu menganggap bahwa Umar bin Khattab ada yang di atas unta, bukannya membawa unta. Nah, itulah kehebatan Umar bin Khattab. Dia tidak peduli, dia datang dengan pakaian yang ya bisa dikatakan tidak seperti orang-orang zaman Romawi ya, pakaiannya sederhana, bahkan dikatakan bajunya itu sobek 17 sobekan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab langsung menerima kunci dari Uskup Sophronius. Dan setelah itu Umar bin Khattab diantar dan diajak oleh Sophronius untuk melihat lingkungan-lingkungan di sekitar Baitul Maqdis. Nah, itu mungkin mitra muslim sekilas bagaimana Umar bin Khattab beserta pembantunya datang dari kota Madinah setelah menaklukkan Baitul Maqdis atau Palestina atau Ilya disebutnya saat itu, kemudian diterima oleh Uskup Sophronius di kota Yerusalem atau kota Ilya. Bagaimana lanjutan Umar setelah itu? Insya Allah kita akan ikuti pada episode berikutnya. Lebih kurang mohon maaf, dan jangan lupa like and subscribe Kuliah Bersama Edi Hamdi, khusus episode Hikayah Maqdisiyah, yaitu cerita tentang kota Baitul Maqdis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.